Tempus Teliti yang kami laporkan adalah 22 Januari hingga 30 April, di mana Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Berarti udah mau setahun nih kasus ya? 31 kali melakukan expose di media. Ya. Dan perlu dicatat, di 31 objek itu tidak ada satu kalimat pun menyatakan dia sedang melakukan penelitian. Tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dia sedang melakukan kegiatan akademis. Sama sekali tidak, boleh cek, publik bisa lihat. Ya. Jadi clear itu nggak ada urusan akademis, urusan penelitian. Lalu setelah kami laporkan, sebulan kemudian mereka langsung berubah menyusun strategi pembelaan, mengklaim diri sebagai peneliti. Ya. Dan ini sebenarnya lagu lama lah dalam setiap perkara pencemaran nama baik. Dan menurut saya ini salah satu cara untuk menyesatkan penegakan hukum. Ya. Tapi cara-cara ini menurut saya juga tidak semudah itu. Tidak semudah itu penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim bisa dibohongi. Ya. Karena kembali lagi itu baru muncul dan lucu lagi bisa kita lihat. Kalau betul penelitian kok bukunya baru selesai di bulan Agustus. Tapi sudah. Tapi mungkin nggak sih tadi dalam waktu 1 bulan ada 700 halaman. Mencemarkan nama baik di media berulang-ulang dari Januari sampai April. Padahal bukunya baru cipta bulan Agustus. Ini lagi-lagi. Hanya alibi yang dibangun untuk pembelaan. Dan menurut saya kita tidak akan terkecoh lah penegak hukum dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Pak Roy CS dan kawan-kawan. Termasuk juga penyidik ya, artinya penyidik juga mengetahui ini. Dan pada saat mereka melakukan pembelaan dengan penelitian juga sudah diimbangi dengan 22 ahli. Kalau nggak salah BRI juga sudah diperiksa. Termasuk dengan hari ini meminta disiplin ilmu yang uji lapor independen itu termasuk juga alibi ya? Iya, itu ijazah. Beda. Kalau yang ini kan tindakan yang dilakukan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Lalu soal apa namanya minta independen langsung musnah ya. Kembali lagi, saya mengerti ya, sebagai pengacara juga, saya pernah berjuang untuk itu. Bahwa di tingkat penyidikan itu sebaiknya dibuka juga kesempatan untuk bisa melakukan uji. Ini saya kasih gantian, saya nah ini saya kebetulan sekjen Kadin ya. Waktu penyusunan KUHP, saya mengajukan juga agar advokat itu bisa meminta bantuan profesional. Boleh. Nah, ini bagus nih. Saling tapi apa yang terjadi? Tidak dikabulkan oleh DPR. Artinya memang hukum acaranya belum dibuka. Ini saya baru berjuang, belum lama. Tidak dikabulkan. Artinya apa? Kembali lagi pembuktiannya di pengadilan. Betul Bang Reza, ini nggak seimbang. Saya juga nih, tapi ternyata ditolak oleh DPR di penyusunan KUHP yang baru. Apalagi khusus di perkara pencemaran ini, Mbak, diatur di pasal 312 bahwa pembuktiannya hanya boleh di persidangan. Saya bacakan pasalnya. Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal sebagai berikut. 1. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk melakukan pembelaan diri. Kedua, apabila seorang pejabat and so on. Artinya membuktikan kebenaran tuduhan bahwa ijazah itu palsu misalnya gitu ya, kan tuduhannya palsu. Itu hanya boleh dilakukan dengan izin hakim. Oke, tapi waktu kemarin pada saat digelar perkara, kalau itu dilakukan di pengadilan, pada saat digelar perkara khusus ditunjukkan ijazah itu pembuktian juga? Dan ada. Kalau itu kan lebih kepada penasaran ingin melihat. Dan memang bukan pembuktian. Sekalipun waktu keluar berbeda-beda pandangan. Jadi waktu gelar perkara khusus tidak ada yang namanya uji saintifik, tidak ada. Itu semata-mata mengandalkan penginderaan saja. Dan itu nggak bisa dipakai. Karena kalau lagi harus diuji secara lab.